Terima kasih, salam sehat selalu dan semoga teman-teman juga dalam keadaan atau kondisi sehat selalu, diberi perlindungan oleh Allah dan Tuhan Subhanahu wa taala ya. Di malam ini narasumber kita sangat menarik dan untuk teman-teman yang hobi motret wildlife fotografi pasti kenal dengan para narasumber malam ini ya. Sebelum kita masuk ke acara intinya, saya seperti biasanya di Bincang Mata ini saya selalu yang memperkenalkan majalah Mata ya. Jadi majalah Mata itu sudah terbit 1 tahun lebih dan ini sudah masuk ke edisi yang ke-15. Izin teman-teman saya share sebentar. Jadi buat teman-teman yang belum pernah membaca majalah Mata secara digital, itu ada di websitenya photographer-indonesia.com ya. Di situ teman-teman bisa langsung mengklik di tab majalah. Nah, ini akan masuk di semua majalah yang sudah kita terbitkan dari edisi 01 sampai dengan terakhir adalah edisi ke-14. Dan yang di edisi ini nanti yang akan kita bahas untuk malam ini dengan pembicara kita Bapak Alan Kompos dan Mas Biawiarta ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk para redaktur yang telah membantu terbitnya majalah ini sampai dengan edisi yang ke-14 dan ini mau jalan ke yang 15. Terima kasih buat Bang Arbain, Mbak Sasa. Di sini tadi saya lihat ada Mbak Meli ya, Mbak Meli, terus setelah tadi. Oke, dari teman-teman ya. Lalu satu lagi malam ini teman-teman di acara malam ini ada spesial giveaway dari Fujishop. Acara malam ini kita disupport sama Fujishop. Ada 2 tas Loe Pro Spectrum 10 ya. Nanti teman-teman nanti akan diberi pertanyaan atau nanti pertanyaan yang terbaik yang akan mendapatkan hadiahnya. Ada 2 tas Loe Pro dan satu buah kabel Syncrolev S6 ya. Ini kayaknya kabel mic nih ya untuk teman-teman yang hobi video. Oke, saya langsung aja. Jadi di majalah Mata ini kita mempunyai 15 rubrik ya teman-teman. Jadi kami sangat terbuka untuk teman-teman bisa mengirim atau memberikan artikel dan foto-fotonya kepada kami ya. Jadi majalah Mata sangat terbuka bagi teman-teman fotografer seluruh Indonesia untuk berkontribusi dalam majalah ini, di mana kita mempunyai 15 rubrik yang bisa dimanfaatkan atau digunakan teman-teman untuk sebagai tempat apresiasi dari teman-teman fotografer ya. Ini saya cerita sedikit biar agak cepat. Pertama itu kita punya liputan utama, di mana liputan utama ini adalah sebuah bahasan yang mengenai tentang tema sebuah majalah ini ya, majalah Mata ya. Jadi kalau misalnya temanya pantai, semuanya akan membahas pantai. Kalau misalnya temanya budaya, semua juga akan membahas budaya. Kalau yang sekarang ini ada temanya alam liar, semuanya hampir semua rubriknya bercerita tentang alam liar ya. Di sini ada liputan utama. Terus juga ini adalah rubrik termasuk rubrik baru juga, cerita budaya, di mana teman-teman yang kalau di daerah punya cerita budaya yang menarik bisa juga dikirimkan ke kami. Kirim ke kami ke email mata@photographer-indonesia.com. Dan ini di sini juga ada rubrik sosok, di mana rubrik sosok ini adalah menceritakan tentang ketokohan seorang fotografer di Indonesia ya. Di sini ada Bang Darwis, ada Pak Guntur Soekarno juga, ada Om Donasman, ada Mbak Marta Suherman, dan ada banyak lainnya.
ada 14 sosok yang sudah kita terbitkan ya. Di sini juga ada profesi. Di rubrik profesi ini adalah seorang fotografer yang juga memiliki profesi dari fotografi itu ya, bisa jadi dosen, bisa jadi jurnalis, bisa jadi fotografer komersial dan macam sebagainya ya. Terus ada juga buku fotografi. Ini bukunya Bu Dendari yang ini yang terbit awal-awalnya kita membahas tentang buku fotografi yang dikurasi oleh Mas Bia juga ini. Ya teman-teman kalau punya buku fotografi bisa juga mengirimkan artikelnya ke kami ya. Terus ada juga rubrik jelajah Nusantara. Kak, itu materimu nggak jalan, cuma logo aja. Maaf, sebentar. Maaf teman-teman. Saya mulai dari awal ya. Nah, tadi ada liputan utama, terus yang kedua ada cerita budaya, terus yang ketiga ada sosok, yang keempat ada profesi, yang kelima ada buku fotografi, yang keenam ada jelajah Nusantara. Nah, di sini teman-teman bisa dari seluruh Indonesia yang mempunyai cerita tentang daerahnya masing-masing atau pernah jalan ke suatu tempat dan memiliki cerita yang bagus bisa dikirim ke kami ya. Ini bercerita tentang Indonesia ya, jelajah Nusantara. Di rubrik ini kita menyiapkan 18 halaman untuk rubrik jelajah Nusantara. Jadi cukup ruang dan foto-foto untuk foto-foto banyak untuk bisa ditampilkan di sini. Ini ada Sumbawa, Simalue, Papua, Wakatobi, dan ini ada juga foto cerita. Foto cerita ini adalah yang bercerita tentang foto cerita, ya. Cerita. Terus yang ke-8 ada teknologi. Di Majalah Mata juga membahas tentang teknologi yang di sini juga dibuat oleh teman-teman yang memang seperti itu ya. Di sini ada medium format dibahas oleh Pak Haryanto Dekom waktu itu. Ada resolution juga ada. Terus ada galeri foto. Galeri foto ini temanya juga mengikuti tiap edisi akan selalu berubah karena kita mengikuti tema dari majalah itu ya. Kalau yang edisi ini nanti akan kita lombakan atau kita sounding teman-teman adalah tentang Bali Bangkit, karena di edisi yang 15 ini semuanya bercerita tentang Bali Bangkit ya, dan di edisi yang ke-15 ini yang edisi Bali Bangkit ini kita bekerjasama dengan teman-teman dari Perhimpunan Fotografer Bali. Di situ banyak teman-teman dari fotografer Bali untuk mensupport dari artikel dan foto-fotonya ya, termasuk yang jadi cover di majalah untuk yang edisi 15. Di sini kita juga membahas etika dan legalitas, di mana kita juga membahas tentang hak eksklusif, terus perlindungan hukum, sertifikasi juga. Jadi teman-teman yang kalau di grup itu di WhatsApp ataupun di Telegram grup itu kadang nanyain tentang sertifikasi atau tentang perlindungan hukum, di sini bisa teman-teman baca ya, lebih jelas ya. Terus di sini juga ada jurnalistik di rubrik yang 11. Ini dikelola oleh Bang Arbain. Terus di sini juga ada komunitas. Ini jadi teman-teman yang punya komunitas di daerah masing-masing yang ingin komunitasnya ditampilkan di Majalah Mata boleh mengirim foto dan artikelnya ke kami ya, ke mata@fotografer.indonesia.com. Di sini ada dari Bali, dari Asmat, dari
komunitas makro juga ada. Atau juga komunitas ini bisa juga bercerita tentang kegiatan komunitas yang sudah dilakukan. Kalau yang edisi 14 ini kita menceritakan teman-teman di fotografer di Palu yang membuat kegiatan kemah fotografi ya. Jadi teman-teman kalau punya kegiatan apa misalnya di daerahnya ada hunting bareng atau apa misalnya ingin ditampilkan di majalah Mata bisa kirim ke kami. Ini juga ada rubrik hobi. Rubrik hobi ini adalah fotografer yang mempunyai hobi lain ya, misalnya fotografer itu hobi naik sepeda atau punya kumpulan hobi naik motor yang kemarin ini ada Vespa foto ya. Dan ini ada sepeda, motocycle namanya. Ini teman-teman komunitas dari Semarang ini, Mas Bambang RSD. Ya, kalau hobi underwater atau hobi ngedrone juga boleh. Atau hobi nyari lomba foto juga boleh. Terus ini ada rubrik baca foto yang di sini dikelola oleh Mas Irwandi ya. Yang ke-14. Dan di rubrik ini di baca foto ini teman-teman bisa langsung di websitenya kami bisa langsung diklik untuk belajar membuat analisis formal dalam tahapan penulisan kritik foto ya. Itu bisa diklik, nanti akan ditugas oleh Mas Irwanti. Dan ini adalah rubrik yang terbaru kita yang terakhir 15 yaitu tentang perjalanan. Rubrik ini bercerita tentang perjalanan teman-teman yang di luar negeri ya. Jadi untuk keseimbangan untuk biar tidak terlalu Indonesia semua. Jadi ada sisi luar juga yang akan kita masukkan di dalam majalah kami ya. Jadi semuanya Mata berusaha untuk bisa merangkumnya ya. Oke, ini ada juga ruang iklan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, Kak Sasa, untuk waktu dan tempat saya serahkan ke teman-teman ya. Dan teman-teman jangan lupa malam ini ada support dari Fujishop untuk giveaway ya. Terima kasih Kak Sasa. Moderator nggak bisa dapat giveaway ya? Nanti tak mintakan sponsor. Selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Ini acara-acara santai sih, ngobrol-ngobrol aja, lebih kepada untuk mengenal lebih dalam. Kalau teman-teman juga ingin lebih detail lagi, silakan dibaca di Mata. Dan malam ini mungkin jika ada pertanyaan, mungkin yang sudah baca, jika ada pertanyaan-pertanyaan setelah membaca, kemudian ada banyak pertanyaan, silakan juga untuk nanti setelah kita selesai pembicaraan, bisa ada acara tanya jawab. Selamat malam juga untuk Mas Alan. Selamat malam juga untuk Mas Bea. Selamat malam untuk Pak Pemret. Gelap sekali ya Pak ya penampilannya ya. Under nih ya penampilannya. Kalau lampu dinyalain backlight, jadi muka malah nggak kelihatan. Jadi saya matiin sekalian. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembicaraan ini mungkin ada tadi Kak Andi udah cerita soal rubrik-rubrik yang ada. Sekarang kira-kira Pak Pemret bisa menyampaikan satu paragraf, dua paragraf. Kalau satu patah kata nanti baru ngomong halo udah aku tutup nanti Mas Bea, kameranya pluk kematiin. Satu paragraf, dua paragraf silakan Pak Pemret. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya kondisi tidak layak ini karena saya di kamar hotel di Lampung. Baru nyampe, pas masuk jam 7 kurang 2 menit tadi. Jadi kalau lampu saya nyalain jadi backlight. Oke, singkat kata, majalah Mata selalu berusaha menampilkan fotografi dengan segala sisi-sisinya ya, walaupun sangat terbatas, tapi hanya satu majalah, tapi intinya kami berusaha menggali sedalam-dalamnya dan menampilkan orang yang setepat-tepatnya. Fotografi alam bebas itu adalah satu genre fotografi yang sangat eksotis, dilakukan oleh sedikit orang yang jadi profesi, tetapi di kalangan pehobi dijalankan juga, namun karena umumnya yang
tidak membahayakan hanya burung, di kalangan amatir pun fotografi satwa sangat marak, terutama hanya sisi burung. Jangan sepelekan para amatir ya. Mereka cukup rajin. Bahkan sebuah buku terbitan 2012, coba bisa di-share. Nah, Anda lihat ini buku Burung Ibu Kota ini terbit 2012 ini hanya burung-burung di Jakarta. Itu cukup mengejutkan ya. Saya dulu cukup terkejut loh. Cuma di Jakarta aja kita bisa banyak foto burung. Jadi sekali lagi para pehobi pun melaksanakan fotografi alam bebas, tetapi tidak seprofesional Pak Alan atau juga teman kita Lisa Marlon. Karena umumnya kalau satwa yang lebih serius, seperti Anda lihat di liputannya Pak Alan itu, di tengah hutan, ada buaya, ada badak, dan sebagainya yang para pehobi biasa mungkin berpikir 1.000-2.000 kali ya untuk melaksanakannya. Kadang-kadang sampai seminggu di atas pohon. Pak Alan kemarin juga barusan mengerjakan untuk sebuah saluran televisi, baru selesai Pak Alan ya, itu pun sampai pernah berhari-hari dan satwanya tidak ketemu juga ada seperti itu. Nah, peran amatir Anda lihat dari burung ibu kota itu, saya sama Pak Deddy Suwanda yang foto yang kanan bawah yang burung biru itu, berdasarkan buku itu kami berburu burung camar di tempat yang sekarang jadi Pulau Baru ya, dan kami dapat foto-foto yang luar biasa, kami terkejut ya, nggak jauh-jauh dari daratan Jakarta gitu loh. Lalu kalau Anda lihat di sebelah kanan ini ada di Taman Nasional Matalawa di Pulau Sumba 2017-2018 saya camping di tengah hutan bersama Didi Kasim dan Lisa Marlon, lomba foto hewan endemik di Pulau Sumba. Dan saya kaget, para amatir-amatir pun lensanya gila-gilaan. Saya naik mobil pickup pengangkut itu, depan saya seorang anak muda, mangku 600 mili, f4 Nikon. Dia niat sampai beli 600 mili f4, Anda bayangin. Jadi banyak, lensa 600 mili f4 itu jangan pikir hanya profesional yang punya. Ya. Beberapa amatir rela membeli demi hobinya. Ya. Jadi mungkin mereka mayoritas memotret burung, birding, tapi pada waktu lomba di Matalawa, terbuka untuk hewan apapun yang dijumpai di Pulau Sumba. Oke, singkat kata mungkin langsung kami serahkan kepada pembicara-pembicara. Bia Wiyarta itu menarik sekali. Dia basically bukan fotografer satwa, tetapi ada suatu proyek pribadi ya, support oleh Fuji, memotret di Taman Nasional Puting ya, Tanjung Puting. Ini tentang ular juga mungkin banyak yang menjijikan. Nah, Anda perhatikan ini Pak Effendi Surajaya, buku yang warna biru itu juga foto-foto burung dia dibukukan untuk suatu tulisan-tulisan motivasi ya, jadi foto burungnya itu ilustrasi. Lalu kalau Anda lihat kiri fotografi satwa itu saya menulis itu, saya merangkum juara-juara lomba foto Taman Safari dari pertama kali 1991 sampai 2016 ulang tahun ke-25 lomba foto Taman Safari ya. Pada waktu ulang tahun ke-25 itu Taman Safari bilang apa yang bisa kita buat ya, saya bilang bukukan aja foto-foto pemenangnya. Dari situ, tapi wah, buku ini saya terus terang di toko buku nggak pernah lihat ya. Saya pernah dapat di Medan di toko buku pinggir jalan malah. Mungkin beli harus Taman Safari ya. Tapi buku ini komprehensif sekali. Kalau Anda perhatikan, pemenang lomba tahun 91 dibandingkan dengan 2007 itu bumi dan langit ya. Yang tahun 91 itu Anda mungkin ketawa, gini aja bisa menang ya. Tapi itulah kondisi 1 tahun yang lalu ya. Waktu lomba itu pertama diadakan, hanya seekor burung elang yang nempel di bahu pengasuhnya bisa jadi juara 2 kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi next coba dibuka dulu. Dari lomba foto Taman Safari pun para pehobi foto satwa dari kaum amatir, ini Jonantoro motret di Afrika, ini unik sekali nih Jonantoro ini motret di Afrika, hadisnya ketinggalan di bawah jok jeepnya. Pulang Indonesia baru sadar hadisnya ketinggalan. Dengan berbagai upaya, 2 bulan kemudian hadisnya bisa pulang, salah satu foto dikirimkan dan juara pertama. Jadi foto Pak Jonantoro ini memang unik. Mungkin mundur dulu, coba mundur 1 halaman, 2 halaman, 1 halaman, 2 halaman. Mundur lagi. Mundur. Nah, ini Anda perhatikan ya, ada face to face unik ya karena bawa. Sorry, udah bener. Next. Kok lambat ya keluar reaksinya. Nah, Anda perhatikan yang foto yang kanan ini face to face ya. Itu bukan face to face ya, unik ya. Terus di atasnya juga 2 camar laut itu juga unik.
Kalau yang kiri ini adalah kalau nggak salah dari rumah foto di Pulau Sumba. Ya. Jadi Anda perhatikan bahwa amatir pun kalau Anda pernah baca di majalah Mata, Yuyun Yanwar di Bali itu juga birding ya, dan dia tekun sekali dan fotonya banyak yang cukup mengejutkan. Oke, saya balikan ke moderator untuk langsung ke Pak Alan sama Bia Wiyarta supaya saya nggak terlalu berpanjang-panjang lah, semua omongan saya Anda bisa ikutin di majalah Mata. Intinya saya cuma merangkum tendensi-tendensi dan realitas-realitas fotografi alam liar yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Arbain. Ini tematik ya. Gelapnya itu aku baru ingat kayak alam liar nih kayaknya. Suasana alam liar. Oke, kita mungkin bisa mulai pembicaraan. Aku boleh share ya, Kak Andi. Mungkin aku akan membuka dari PDF-ku karena biar nggak lambat ininya. Oke. Mas Alan, nggak apa-apa ya, aku pajang fotonya besar-besar begini. Oke, selamat malam semuanya. Tentu banyak sekali pertanyaan ya. Waktu Bang Arbain ngajak aku ke rumah Mas Alan di Bogor itu, pertanyaanku banyak sehingga ketika aku mendengarkan lagi rekamanku tuh aku harus merangkum dalam beberapa halaman tuh sulit sekali gitu loh, karena sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sudah sejak lama, karena aku mengenal Mas Alan itu udah lama banget ya, dari tahun 2000 berapa itu, 2008 nih kalau 2006-an ya, 2006-an aku udah mengenal, terus kemudian baru ketemu lagi, benar-benar baru ketemu lagi tuh kemarin. Nah ini pertanyaan-pertanyaanku tuh sebenarnya semua udah tertulis di majalah. Tapi mungkin kita bisa, salah satunya kita bisa bagi. Mulai dari judulnya ini, Mas Alan. Mas Alan, aku mau mulai dari judul ya, karena teman-teman bisa baca yang lain-lain, bisa baca di majalah, tapi aku mau mulai dari judul ini, karena ini penting banget melihat dalam satu halaman majalah Mata ini, isinya itu semua tuh adalah foto-foto yang kita bisa bilang luar biasa ya dari teman-teman gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kami semua ini sebagai fotografer, kami itu mereka yang berkecimpung di dalam dunia fotografer alam liar ini, apakah sudah, menurut Mas Alan, sudah membawa pesannya untuk konservasi? Mas Andi, itu Mas Alan masih di mute. Udah jadi co-host kok. Ya, oke. Ya. Ya, menurut saya itu ya tergantung masing-masing. Tapi saya terjun dalam bidang fotografi sebetulnya karena saya cinta sama alam dan binatang. Jadi fotografi jadi satu cara untuk berjuang untuk konservasi. Tapi kalau dilihat dari segi amatir yang sekarang terjun dalam bidang fotografi, mereka tidak tentu mereka punya ikatan dekat dengan alam seperti saya. Tapi mereka hanya lebih suka dengan fotografi. Saya kira mungkin mudah-mudahan ada makin lebih banyak, tapi selama ini saya lihat mereka lebih suka semacam trophy hunting, bikin foto yang bagus, tapi tidak terlalu mikir untuk ke depan apakah objek yang mereka foto akan ada di masa yang akan datang atau akan punah gitu. Kalau saya setiap kali saya motret, saya selalu mikir apakah anak saya atau cucu saya nanti akan bisa nikmati gitu. Karena sekarang ini sangat kritis ya masalah kehidupan di bumi ini. Jadi untuk saya jadi satu cara hidup. Saya tidak lihat fotografi tanpa misi yang saya coba
menyebarkan ide-ide soal konservasi. Tanpa itu saya pikir bikin foto tidak ada artinya bagi saya. Walaupun saya tetap bilang foto adalah hobi, tapi ada misi juga gitu. Bukan hanya fotografi toh gitu. Ya ini ya sebenarnya misi ini yang sebenarnya paling penting ya untuk kita lihat. Sekarang balik ke tadi ke Mas Alan sendiri bilang sebenarnya ini pembicaraannya sudah ada sih waktu kemarin kita wawancara, tapi mungkin perlu dipertegas juga karena ada di catatan-catatan yang sudah ada di mata ini. Dari perjalanannya Mas Alan nih sekian puluh tahun ya sampai ke detik ini, kan berarti artinya teman-teman juga perlu punya satu pandangan baru bahwa oke, tidak hanya foto, tapi kalian sudahlah mulai membicarakan tentang konservasi. Jadi jangan cuma hanya mengambil. Aku tuh pengen tahu sih sebenarnya. Walaupun aku tahu, tapi aku pengen Mas Alan menyebut karena yang ada di lapangan Mas Alan. Seberapa kritiskah kita sekarang dalam skala 0 ke 10? Saya kira kalau dilihat dari mata saya sendiri, saya bisa bilang sangat kritis. Bukan dilihat di website Departemen Lingkungan Hidup itu, karena mereka selalu banggakan aksi mereka dan justifikasi apa yang mereka lakukan adalah demi konservasi, tapi saya lihat makin lama makin rusak semuanya gitu. Jadi walaupun masih ada hijau-hijau, tapi di dalam hutan itu sudah kosong gitu. Karena saya bisa bedakan dengan 4 tahun yang lalu masuk ke hutan masih bisa lihat ada jejak kancil, ada jejak binatang lain, ada suara. Kalau di Sumatera atau di Kalimantan atau apa kita masuk ke hutan, kita lihat lumpur aja, tidak ada jejak binatang lagi gitu. Jadi saya bisa bedakan. Mungkin kalau orang yang sekarang pikir itu normal, kalau saya bilang tidak normal lagi gitu. Hutannya sudah kosong gitu. Banyak binatang yang dulu kita sering lihat sudah nggak kelihatan lagi karena masalah jerat, masalah orang nangkap burung. Makanya saya sebetulnya suka bikin foto burung, tapi saya nggak mau kasih kesan burung itu masih ada, karena memang burungnya kalau kita masuk ke hutan itu makin jarang gitu. Murai batu atau burung-burung yang diambil untuk suara, untuk hobi pencinta burung. Mereka bukan pencinta burung, mereka hanya koleksi burung saja. Tapi gara-gara mereka itu burung di Indonesia sudah habis gitu. Jadi menurut saya maaf ya, saya sedikit negatif, tapi memang kenyataan gitu. Itu dengan seluruh pengalaman Mas Alan sekian tahun itu, tentu ada koleksi foto yang pasti sangat banyak ya. Kira-kira nih Mas Alan, kalau misalkan kita satu folderin, sekarang kan kita bicara tentang Majalah Mata membicarakan tentang alam liar ya. Di dalam alam liar ini masih penampakannya masih sepertinya alam nampak baik-baik saja gitu kan. Karena ini kita bicara dari sudut pandang fotografi. Tapi kalau seandainya nih aku berbicara dalam ranahnya konservasi, foto-foto Mas Alan yang anggap aja ada 10.000 foto lah, anggap aku tahu pasti lebih. Ini kalau kita kumpulin satu folder spesies-spesies yang mungkin sudah punah dan hampir punah tuh bisa dapat satu buku sendiri kali ya Mas Alan? Enggak, tidak tentu. Yang sudah punah mungkin kita nggak tahu karena kadang-kadang hanya binatang kecil, kupu-kupu atau binatang yang nggak pernah kita lihat. Yang kita tahu punahnya binatang-binatang besar seperti harimau atau harimau Jawa atau binatang yang emblematik ya. Tapi sebetulnya banyak binatang yang punah tanpa kita ketahui. Itu yang bahaya. Dan itu saya tidak kumpul foto-foto tentang binatang yang akan punah. Sebetulnya saya nggak ada terlalu banyak foto soal itu, karena jelas itu binatang adalah kalau sudah diambang kepunahan,
binatang itu sudah nggak kelihatan, tinggal 1-2 mana bisa difoto sebetulnya susah juga. Jadi yang sekarang ini kita fokus ke binatang yang masih ada. Jadi maksud Sasa tuh maksudnya dulu pada saat Mas Alan foto, terus sekarang ketika dicari udah nggak ada gitu. Maksudnya koleksi foto itu gitu. Seperti yang Mas Alan cerita soal kucing bakau itu kan? Oh iya, ya itu kalau ini salah satu yang sudah punah di Jawa. Belum resmi tapi sudah dicari itu belum ketemu itu. Padahal waktu itu kucing hutan itu ada di Pulau Dua di Banten, dekat sekali dan itu tanpa kita ketahui itu hilang. Dan itu waktu itu sisa-sisa populasi kucing bakau yang masih di Jawa sebetulnya. Waktu itu saya sendiri nggak tahu waktu itu. Padahal saya juga rasa kesal juga dan rasa bersalah karena waktu itu kalau saya tahu akan punah, saya mungkin akan lebih agresif untuk diekspos dan cari sponsor untuk bisa diselamatkan. Tapi waktu itu saya pikir ya karena tempat itu adalah jagar alam, jadi waktu itu saya pikir aman saja. Ternyata orang yang punya kolam ikan di sekitar Pulau Dua ini, mereka sisa-sisa kucing itu diracun dan habis sama sekali gitu. Itu yang sangat sedih dan sangat menyesal sekali gitu. Oke, ini buat teman-teman mungkin cerita yang tentang kucing bakau ini sebenarnya ada tertulis di dalam majalah. Itu satu hari Mas Alan pergi ke Pulau Dua ya Mas Alan ya? Ya, Pulau Dua. Ya. Terus Mas Alan melihat ada satu kucing, kemudian difoto, tapi ternyata itu spesies yang dianalisa sebagai kucing bakau. Ya, setelah beberapa tahun kemudian ada pembangunan tambak ya kalau nggak salah ya Mas Alan ya, ada pembangunan tambak. Di sekitar pulau. Jadi mereka diracun. Ya. Jadi habislah sudah spesies itu. Diperkirakan habis, diduga habis, tapi mungkin lagi dicari, tapi belum ketemu juga ya sekarang ya. Belum ketemu, pernah ada survei di Jawa Timur, di beberapa tempat yang ada habitat yang seperti di Pulau Dua, di hutan bako atau apa. Tapi sampai sekarang itu belum ketemu. Masih ada di Thailand, di Myanmar, di beberapa negara Asia Tenggara juga masih ada. Tapi di Indonesia masih belum bisa dibuktikan masih ada gitu. Dulu tahun 76 di Pulau Rambut itu masih ada 1-2 waktu itu di Pulau Rambut. Tapi ya hilang juga. Dulu ya. Waktu itu kelihatan sudah tua betul, sisa-sisa gitu sudah tua betul. Terus hilang. Jadi semua sangat menyedihkan gitu, seperti di Sumatera juga. Binatang yang hidup di darat, rusa, kancil, semua binatang kecil itu dijerat habis-habisan. Dan itu di depan hidung orang kehutanan juga, karena mereka juga patroli, tapi mereka nggak lihat kiri kanan. Kebanyakan ada yang berhasil di stop, tapi tetap aja karena terlalu banyak gitu. Jadi karena hukumannya masih terlalu ringan gitu dan patroli masih sangat kurang. Ada beberapa LSM yang kirim orang untuk cari jerat di hutan, tapi masih sangat kurang dan termasuk semacam proyek. Jadi habis 2-3 tahun habis duit mereka nggak lakukan lagi gitu. Jadi nggak ada kontinuitas juga dan itu sebetulnya bukan kerja LSM, kerja kehutanannya sendiri yang punya hutan, karena mereka rasa punya hutan. Sampai kita mau masuk hutan itu harus ada izin, harus ada macam-macam. Tapi kalau yang pasang jerat itu mereka bebas-bebas saja gitu. Nah itu yang saya nggak terima gitu sampai sekarang. Gitu. Ini untuk teman-teman mungkin terlihat keras, tapi ini realita yang ada di lapangan yang masalah yang ada di lapangan dan melihat dan merasakan selama bertahun-tahun. Pernah saya lihat di Sumatera juga ada satu sungai
Orang kejar saya karena saya minta surat izin gitu. Jadi saya sudah siap untuk naik ke sungai, masuk dalam kawasan. Wah, mereka turun 3 mobil pakai senjata, pakai apa, terus saya diminta izin apa, di mana surat izin segala. Terus saya sampai marah-marah. Terus habis itu saya lihat mereka patroli ke hulu sungai itu supaya kelihatan mereka lagi kerja. Terus saya ikut mereka, terus saya berhenti. Ada satu jalur yang sudah dikenal, sebetulnya satu jalur dibilang jalur maut. Mereka lewati aja. Saya masuk, di setiap 20 meter itu ada jerat kiri kanan jalan. Dan kita sempat selamatkan satu kera itu yang buruk itu yang kena jerat juga. Tapi orang mereka patroli pakai speedboat itu ini nggak turun-turun. Jadi percuma juga mereka ada gitu. Kerja ya kayak gitu ya. Percuma gitu. Semua akan habis gara-gara tidak serius gitu menurut saya. Jadi ini memang pembicaraan malam ini kalau teman-teman ada pertanyaan seputar kenapa Mas Alan orang Perancis yang ada di Indonesia itu semua ada detail ada di dalam majalah bisa teman-teman baca. Tapi yang sekarang ingin kita ingin kita bicarakan itu adalah judul ini Pembawa Pesan Konservasi Indonesia karena majalah ini sebenarnya sangat bertanggung jawab kembali kepada fotografernya, kemudian akan dipertanyakan bahwa kita mau bisa bantu apa karena untuk menjaga hutan ini, untuk menjaga alam liar ini dibutuhkan semuanya, tidak hanya orang kehutanan dan belum tentu juga orang yang bekerja di sana pun juga paham sedetil itu gitu kan. Mungkin teman-teman yang fotografer ini yang sebenarnya lama-kelamaan setelah bertahun-tahun punya keahlian dan pemahaman itu dan itu yang sebenarnya dibutuhkan dan itu pesan yang sebenarnya di dalam wawancara pembicaraan aku dengan Mas Alan itu ingin banget supaya sudah mulai membicarakan tentang pesan. Begitu ya Mas Alan, benar ya? Ya betul. Sebetulnya kita bisa buat lebih banyak sebetulnya untuk bantu kehutanan, tapi kan kita sebagai fotografer selalu dicurigai. Mereka takut kita expose sesuatu yang negatif gitu. Jadi dan cara minta harus ada izin, harus ada pendamping, harus ini itulah bisa masuk ke hutan waktunya terbatas. Jadi sebetulnya kita nggak sepenuhnya bisa ngawasi, bisa lihat kondisi hutan. Sebetulnya kita dicurigai terus sama mereka. Jadi kebebasan pers itu di mana gitu. Jadi bukan kita politik atau kita merugikan negara, tapi sebetulnya kita hanya pencinta alam dan ingin supaya alam itu terjaga benar-benar. Tapi terlalu banyak batas, terlalu banyak hambatan untuk kita ke hutan gitu. Jadi saya sekarang ini susah sekali masuk ke hutan karena dianggap profesional. Jadi kalau dianggap profesional harus bayar 1-10 juta, padahal kita hanya foto burung sama foto semut gitu kan. Jadi ya susah gitu. Jadi saya tidak bisa ke hutan seperti dulu. Itu karena dulu bisa masuk ke hutan ya kita dianggap betul-betul mitra, kita dibantu, kita. Kalau sekarang ini kita dianggap musuh malah. Jadi susah. Jadi tidak ada harmonisnya gitu. Kita ya susah. LSM pun itu mereka yang mitra dan kehutanan mereka harus ada MOU-nya. Kalau mereka terlalu bebas bicara atau ekspos sesuatu yang negatif gitu, mereka ancam MOU-nya tidak akan diperpanjang gitu. Jadi saya sih masih bisa karena saya bebas, sangat terikat sama siapa-siapa. Tapi saya sebetulnya bukan menjelekin kehutanan atau KLHK, bukan menjelekin mereka, cuman kita mau bantu dan mau kasih lihat itu realitasnya. Mereka hidup dalam pikiran mereka sendiri dan mereka rasa, mungkin mereka rasa mereka benar, tapi kan menurut saya itu masih banyak yang harus dilakukan untuk benar-benar menjaga sisa keanekaragaman hayati Indonesia gitu masih. Ya. Bisa itu lebih banyak.
Iya, bicara soal membantu Iya, bukan teman-teman kita mau fotonya, ekspor. Iya. foto Saya Mas Alam. sebetulnya kalau bicara seperti itu sebetulnya bukan cari nama, malah saya akan lebih susah lagi. Tapi ya saya kira harus bersuara karena makin lama makin susah. Dan itu Iya, nilainya hutan yang seperti apa, saya kira kalau hutannya kawasan konservasi yang betul-betul konservasi, tapi kan tercampur dengan pariwisata lah, kegiatan ini, ya itu yang agak kegiatan itu kacau. lah. Jadi Ya, binatangnya di mana-mana tidak tenang seperti di ujung kulon atau di tempat-tempat yang lain. betul betul. Ada spot-spot oke lah untuk pariwisata oke, tapi kan jangan semua seperti itu. Ada di Gunung Leuser ada trekking, ada ini, jadi kadang-kadang rombongan 20 turis masuk ke tempat-tempat yang ada binatang langka itu, kan binatang hidupnya tidak tenang lagi gitu. Jadi manusianya walaupun sudah terlalu banyak, tapi seharusnya ada tempat-tempat yang bebas dari banyak manusia yang masuk hanya harmonis dengan alam seperti kita fotografer, karena kita betul-betul tidak mau ganggu binatang dan mau dekat dan mau lihat perilaku mereka, di mana kita tidak bersuara, kita berusaha menyatu dengan alam, tapi turis-turis kan ketawa-ketawa lah, main musik lah, jadi apalagi Ya, sampah-sampah polusi gitu. suara ya, polusi Iya, suara, polusi jadi dari walaupun piknik dari apa pariwisata ya sendiri gitu ya. ya, jadi ini gawat gitu. Ini sama bahayanya dengan orang yang pasang jerat sebetulnya. Itu sama tuh, binatang terganggu betul itu. Mungkin nggak Iya, mati iya. tapi eh, perilaku mereka itu terganggu gitu. Mana bisa berkembang itu. Itu. Iya, iya betul Jadi betul betul betul. itu untuk saya bilang gawat gitu. Apalagi mau kembangkan pariwisata lah, ya, susah gitu. Oke, teman-teman yang hari ini sedang menyimak, mungkin bisa tulis di kolom chat gitu ya tentang mungkin ada yang baru tahu, baru ngeh, oh ya juga ya gitu. Karena sebenarnya memang kata kritis, gawat ya, terus ada bagian-bagian yang dimana menggabungkan antara konservasi dan pariwisata itu ya yang sebenarnya agak sedikit apa namanya, They have no uh, idea gitu. Mereka ya. nggak ada konsep sama sekali gitu. Iya, betul, betul, betul. Mas Alan, aku lompat ke Mas Bea sebentar saja. Aku ingin bertanya Ya, Mas Bea dari sudut pandang jurnalistik nih. Mas Bea udah dengar ya tadi Mas Alan udah berbicara mengenai hal-hal yang cukup keras ya, gitu kan. Namun sebenarnya mungkin secara apa ya? Itu bukan hal yang populer untuk dibicarakan dalam waktu yang lama gitu ya. Cuman memang. kayak meledak sebentar, terus habis itu hilang gitu. Gimana di dalam jurnalistik itu gimana ya Mas porsi untuk penulisan hal-hal seperti ini? Ya, sepanjang aku di Reuters itu, aku belum pernah berhasil mengusulkan sebuah cerita foto tentang konservasi alam. Jadi memang konservasi alam itu bukan sesuatu yang populer untuk dibicarakan. Karena tercampur dengan politik masalahnya. Betul, betul. Contohnya sekarang terakhir aku banyak memotret buat NGO yang bergerak di bidang alam, konservasi. Misalnya kalau kita bicara NGO yang paling populer Greenpeace, tapi cara mereka terlalu frontal, gitu. Jadi mereka melawan korporasi-korporasi besar untuk tidak meluaskan usahanya merusak hutan, gitu. Mereka lawan itu. Nah, ada sebuah NGO yang berpikiran lain. Mereka merangkul korporasi besar itu, misalnya di Indonesia banyak kelapa sawit. Perluasan kelapa sawit kita nggak boleh tutup mata, itu mengurangi jumlah hutan di Indonesia. Sangat. Iya. Nah, NGO ini mereka datang ke korporasi kelapa sawit. Kamu punya lahan berapa ribu hektar? Apakah semua aktif? Gitu.
Mereka survei bersama, kemudian ada yang nggak aktif, sudah tidak aktif. Oke, yang nggak aktif ini kita ubah jadi hutan, gitu. Jadi korporasi itu bersama NGO ini bersama-sama mengubah kebun kelapa sawit yang sudah tidak aktif menjadi hutan lagi, gitu. Dan itu ternyata ada undang-undangnya, gitu. Nah, NGO ini berjalan dari Aceh sampai Papua melakukan itu dan melakukan satu hal lain. Mereka memberdayakan penduduk-penduduk yang hidup di sekitar hutan. Mulai dari Taman Nasional Gunung Leuser, yang di Jambi itu yang ada orang rimba, sampai Papua. Jadi mereka mendidik, memberi pengetahuan kepada orang-orang yang hidup di sekitar hutan untuk bisa berkegiatan ekonomi tanpa masuk ke dalam hutan. Contohnya bikin madu, mengembangkan kopi, gitu. Nah, buat aku cara ini lebih menarik dikembangkan, walaupun kecil-kecil, tetapi bisa merangkul dua belah pihak. Yang satu korporasi besar, yang mengubah hutan sawitnya menjadi hutan lagi, dan memberdayakan penduduk sehingga mereka nggak masuk ke hutan. Cara ini buat aku lebih efektif dibanding cara yang dibikin Greenpeace dengan poster-poster atau tindakan-tindakan yang ekstrim lah menurutku. Sorry Mas Bea, aku potong sebentar. Itu dulu Mas Alan tuh waktu tahun 2006 aku ketemu Mas Alan itu, Mas Alan tuh sedang gencar-gencar itu mencari tanah itu untuk ditanam lagi ya Mas ya? Aku ingat dulu ya. Oh ya, bikin ya tentang Samboja Lestari waktu itu. Ya, betul. Ya. Program, ya sebetulnya program untuk dari tempat alang-alang atau bekas kelapa sawit. Kalau dibilang bikin hutan lagi, sebetulnya nggak benar. Hijau lagi, ya. Tapi kalau kita bicara soal hutan adalah vegetasi, pohon, dan apa yang ada di dalamnya, gitu. Semua binatang. Jadi jangan pikir kalau bikin hijau lagi, semua binatang akan kembali lagi, ya. Kalau hutan sudah habis selamanya. Jadi harus pikir itu juga. Tapi daripada gundul, daripada kelapa sawit semua, ya kalau mereka yang mau tanam hutan kembali, bagus juga. Tapi tidak akan sebelumnya gitu. Tidak akan kembali hutan utuh lagi gitu. Itu kita khawatir masalah biodiversity, bukan masalah hijau. Itu biodiversity adalah semua binatang-binatang yang hidup di dalam hutan atau tanaman-tanaman gitu. Kalau digundulin dan ditanam kembali, yang tidak akan ada lagi itu, biodiversity-nya sudah hilang. Itu yang kita mendesak ini. Bukan hanya masalah hijau, kalau masalah nanam pohon kembali sih relatif gampang. Tapi cari kehidupan lagi kan kita bukan Tuhan. Tuhan yang ciptakan itu, dia hanya kasih kesempatan untuk kita hanya sekali. Kalau habis ya habis selamanya. Ya. Tadi jadi Mas Bea tadi bilang bahwa ketertarik itu bahwa topik itu emang tidak populer ya Mas ya? Iya, topik ini nggak populer sih. Maksudnya tidak populer, orang tidak baca atau orang bukan. tidak. Jadi bukan orang, tapi korporasi besar menganggap topik konservasi itu sesuatu yang mengganggu mereka. Ya akan populer kalau mereka dapat nama dari itu. Biasanya mereka bikin program konservasi hanya untuk cari nama doang itu. Ya, aku setuju tentang itu. Yang paling susah memang menghutankan kembali karena seperti kata Pak Alan. Ya. Dan kita tertipu gitu kalau mereka lakukan seperti itu, ya banyak korporasi besar yang bilang kita bikin hutan konservasi lagi, ya dibilang greenwashing, itu betul itu. Nah kalau balik ke kolom chat ada yang bertanya memotret satwa biasanya jam berapa? Ini aku kasih tahu. Masalah nggak perlu jawab ya, masalah itu nginap berhari-hari sampai nggak mandi, sampai lecet, sampai apapun gitu. Jadi memang
makanya tadi Bang Arbain juga udah menggarisbawahi bahwa ada bedanya gitu ya, karena memang kalau masalah itu benar-benar aku tuh udah dengar cerita tentang masalah motret itu dari zaman dulu itu benar-benar tentang yang badak lah, tentang apa itu emang itu sampai berhari-hari ceritanya pun sudah aku dengar. Tapi balik lagi masalah aku ke Mas Bea dulu. Mas Bea, dirimu kan biasa motret apa namanya? Aku tuh coba dikoreksi ya Mas ya, karena aku melihat Mas Bea itu lebih banyak motret tentang peristiwa ya. Kemudian kemarin itu Mas Bea masuk ke dalam proyek ke Tanjung Puting untuk memotret orangutan gitu loh. Nah itu bisa ceritakan nggak? Oh iya Kesulitan kepindahan itu loh. Iya. Sebetulnya Pak Alain Kompos ini lebih cocok dibarengkan sama Mas Risa Marlon gitu, karena aku bukan pemotret alam liar gitu. Cuman ketika itu jadi ada proyek dari Fuji Film Internasional kepada kita fotografernya suruh pitching untuk membawa GFX 100S. Boleh bikin cerita apa aja, mulai dari street, boleh wildlife, wildlife nggak disebut, street, story, konseptual gitu. Terus ketika aku membaca itu, aku dari dulu memang menyenangi alam gitu. Dari dulu, sejak aku remaja. Bahkan ketika aku bangun rumah, aku selalu menyediakan tanah untuk pohon. Di rumahku sekarang ada 8 pohon, tanahku cuma 300 meter persegi. Ada 3 resapan air hujan, selain resapan air kotor. Jadi memang aku dari dalam diriku sendiri sudah melihat bahwa kita boleh tempat di bumi ini, tapi kita harus punya tempat untuk makhluk lain, hewan dan tumbuhan, gitu. Nah, pohon di rumahku itu selalu hadir, rumahku di Tangsel, selalu hadir banyak macam burung, gitu. Nah, ketika lalu ada usulan itu kita boleh pitching, aku melihat bahwa aku mau pitching soal cerita-cerita jurnalistik enggak banget untuk sekarang. Aku lebih melihat karena ketika aku pensiun dari Reuters atau aku mengerjakan beberapa assignment dari NGO yang berhubungan dengan alam, lalu aku bilang, aku setuju dengan Bang Alain betapa kritisnya hutan kita sekarang. Gitu. Nah, aku lalu menarik bagaimana aku mempopulerkan bahwa hutan kita kritis gitu. Ya, berarti mau nggak mau dengan binatang, karena menyusutnya binatang itu adalah sebuah tanda signifikan hutan kita sangat ya, betul. Gitu. Nah, lalu aku merefer beberapa satwa, larinya ke gajah, orang hutan, ada lagi burung cendrawasih, dari beberapa topik aku pilih orang hutan. Kenapa? Karena orang hutan itu hanya ada di Sumatera dan Kalimantan, nggak ada di seluruh dunia. Cerita orang hutan akan menarik orang lain yang tidak ada di Indonesia, karena itu adalah binatang yang ada di sini. Nah, bagaimana aku menyampaikan konservasi itu kalau dibaca atau dilihat YouTube itu akan aku bilang bahwa ketika aku datang ketika pandemi, lalu pandemi setahun udah lebih. Ketika aku motret ke tempat mereka dikasih makan, itu lebih dari 8 induk orang hutan bawa anaknya, sampai orang-orang Taman Nasional juga, iya Pak, ini sesuatu yang mengejutkan buat kita dan kita senang karena banyak orang hutan beranak pinak. Kemudian aku tanya ke guideku si Adut kenapa bisa begini?
Dia bilang dengan sedikitnya wisatawan masuk ke Konyer, tidak banyak perahu klotok lalu lalang, tidak banyak polusi suara datang, hewan itu senang. Jadi mereka senang dan lalu bercinta dan bikin anak. Ya. Gitu. Itu bagus, menarik nih. Nah, terus aku tanya sama Adit, kamu bisa, kok kamu bisa yakin bisa? Dia bilang gitu. Adit itu sampai menjuluki dirinya sendiri The Forester. Dia beberapa kali dipenjara karena melawan orang-orang yang masang jerat dan mengembangkan kelapa sawit ke arah Taman Nasional. Gitu. Terus dia bilang, kamu tanya sekarang ke orang Taman Nasional, berapa biasanya yang hadir bawa anak? Biasanya dia bilang kalau nggak 2, 3. Itu ketika aku datang di satu tempat feeding, itu ada 9 yang bawa anak. Gitu. Jadi aku mau bilang bahwa dengan makin sedikitnya orang datang, orang hutan itu senang. Mereka bercinta lalu bikin anak, gitu. Nah, oke, ini bertentangan dengan sebuah hukum ekonomi yang dengan sedikit orang datang maka operator-operator itu kekurangan peserta. Kalau makin sedikit usaha mereka mati. Gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan, bagaimana orang bisa masuk dengan jumlah terbatas. Misalnya bagaimana knalpot suara klotok itu bisa berkurang supaya orang hutan itu tidak terganggu. Aku nggak bisa bilang frontal soal konservasi, tetapi kalau dibuka YouTube pesan itu ada, gitu. Atau artikelku sendiri ada. Jadi kenapa aku bawa ke hutan, orang hutan? Karena aku secara personal sejak muda aku senang dengan hutan, gitu. Cuman kesempatan itu belum ada. Itu menarik sekali. Jadi dan orang hutan ini sesuatu yang kita bisa lihat ya, bisa didemonstrasi karena tidak ada wisatawan, malah orang hutan berkembang lebih cepat kan? Ya, betul. Kita lihat. Tapi bayangkan itu berapa binatang yang lain yang kita nggak pernah lihat, yang terganggu sama manusia dan sampai punah juga kan? Karena faktor ini sebetulnya terjadi dengan orang hutan, tapi binatang lain seperti badak di ujung kulon, karena ada tur badak. Sekarang waktu berapa tahun yang lalu saya ke sana ada tur badak. Jadi ada guide yang bawa fotografer atau fotografer bukan kayak kita ya, fotografer atau turis masuk ke ujung kulon berusaha lihat badak sampai badaknya lari berapa kali makin jauh, akhirnya terganggu. Dan itu bisa terjadi karena bisa jadi binatang itu tidak akan berkembang dengan cara yang normal karena terganggu manusia gitu. Dan itu binatang kecil, binatang apapun juga tidak kompatibel gitu. Walaupun kita ada spot-spot yang bisa lihat binatang dengan gampang, seperti Tarsius di Tengkoko di Sulawesi Utara itu, binatang malam betul. Waktu pertama saya ke sana Tengkoko tahun masih awal tahun 80 ya, harus masuk hutan malam-malam gitu. Habis maghrib lah bisa baru dia keluar itu. Kalau sekarang jam 4 sore sudah keluar. Karena mau dilihat untuk kasih orang kan. Karena turis-turis yang datang dari Manado, mereka nggak mau nginap. Jadi mau lihat Tarsius sebelum malam gitu. Jadi guide-guide yang di sana mancing Tarsius dan belalang supaya dia keluar siang-siang gitu. Jadi lama-lama itu Tarsius itu hidup bukan hidup malam lagi. Siang-siang ada juga gitu. Jadi mengubah banyak hal ya itu ya Mas Alan. Perilakunya berubah gara-gara turis gitu, dan itu banyak contoh yang lain seperti itu. Jadi kalau dibilang ekowisata atau mau kembangkan ekowisata di mana-mana, di Komodo di mana, ya itu merusak itu. Itu merusak menurut saya.
Ini di dalam kolom chat ada Mbak Adit, ini seniorku di arsitek juga. Mbak Adit tulis bilang katanya perahu bermotor harusnya dilarang, mendayung saja. Iya, karena Mas Alan sendiri ketika masuk ke dalam hutan itu kemarin ceritanya Mas Alan pakai perahu listrik ya betul. yang Betul. senyap ya. Jadi kalau di Waikambas, umpamanya di Waikambas, di situ ada badak liar gitu, tapi speedboat terus-terusan aja di sungai itu, di Waikanan itu. Jadi pakai mesin itu, jadi binatang kiri kanan berapa kilo kiri kanan sungai itu nggak pernah kelihatan gitu, terganggu. Walaupun mereka bilang tidak terganggu, ya karena mereka lebih suka naik speedboat ya daripada dayung ya. Tapi ya namanya alam itu kita harus jaga betul itu. Kita bukan semaunya kita gitu, ada aturan. Tapi ya susah karena mereka tidak sadar dan walaupun pemerintah tuh mereka juga cari jalan gampang gitu. Itu menurut saya. Ya, dan ini juga perlu disadari juga karena beberapa kali itu aku melihat postingan unggahan dari teman-teman yang berburu foto di hutan atau burung-burung gitu, pada saat mereka proses masuk itu ada beberapa ya, bukan banyak ya, maksudnya ada beberapa seperti misalkan ini bukan fotografer yang ini ya, tapi ini kayak semacam turis atau apa, mereka tuh bawa radio gitu kan, bawa speaker yang Bluetooth itu kencang-kencang. Ya, dan fotografer burung juga mereka bawa rekaman dan suara burung supaya burungnya bisa dipancing dan suara gitu, rekaman suara. Jadi supaya mereka bisa foto burung gitu, supaya burung. Tapi kan dengan suara kan burung perilaku dia tergantung, mungkin dia panggil temannya atau musim kawin atau apa. Tapi kalau karena ditipu dan suara rekaman itu, perilaku jelas terganggu juga. Saya nggak pernah itu foto burung. Saya tidak seproduktif mereka untuk foto burung karena saya nggak gunakan apa-apa gitu. Saya nggak dipancing dengan suara. Tapi mereka dipancing dengan suara. Itu guide-guide, itu ekowisata itu. Mereka supaya turisnya bisa lihat burung malam-malam, ya dipancing itu dengan suara. Itu mengganggu kan. Jadi tidak murni lagi gitu. Jadi nah itu. Oke, Mas Bea, aku kembali ke Mas Bea dulu. Mas Bea, ini kan tadi yang tentang orang hutan ini adalah proyek ceritanya yang awal ya. Yang Mas Bea impikan untuk membuat cerita. Tapi kira-kira dengan adanya cerita ini tertarik nggak nih Mas Bea untuk bikin proyek-proyek lain yang membawa pesan gitu? Udah kebayang nggak Mas Bea? Iya, kemarin aku baru pulang dari Medan, aku bikin cerita tentang gajah. Dalam 10 tahun terakhir, itu ada 700 gajah mati di Sumatera dan Kalimantan. Yang ketahuan? Yang ketahuan, secara statistik ya. Nah, di Taman Nasional Gunung Leuser, di Tangkahan, itu mereka berhasil mengembangkan 5 menjadi 10, artinya tambah 5 dalam 10 tahun. Jadi bisa dibayangkan ada berapa tempat konservasi gajah dalam 10 tahun. Katakan ada 10 tempat. Kalau masing-masing bisa mengembangkan 5, berarti gajah itu hanya bertambah 50 ekor. Sementara yang tercatat yang mati ada 700. Dari statistik ini kita bisa tahu betapa bahayanya menyusutnya hutan kita. Betapa bahayanya manusia-manusia yang pergi ke hutan untuk secara sengaja atau tidak sengaja menjerat gajah dan mengambil gadingnya atau membunuh gajah karena dia dianggap mengganggu tanaman. Gitu. Ya. Walaupun gajah ditangkan dikembangkan walaupun ini, tapi tetap aja gajah yang akan digunakan untuk bawa turis juga gitu. Jadi bagi alam itu walaupun ada tapi tidak bisa
populasi kembali hutannya dengan gajah karena gajah tetap di sana gitu untuk digunakan untuk ke bawah turis. Jadi sama aja. Oh ya, tapi tahun lalu ada aturan bahwa gajah konservasi tidak boleh membawa turis lagi, Pak Alan. Nah, ini ada yang menarik dari gajah di Tangkahan itu. Sebetulnya mereka bertambah 8 ekor, tapi yang 3 ekor mati. Kena virus yang nggak ada obatnya. Ya. Tetapi kemudian mereka mencoba-coba bahwa gajah ini harus masuk ke dalam hutan untuk mencari obatnya sendiri. Ya. Nah, karena itu kemudian sekarang gajah di Tangkahan itu tiap hari harus dibawa masuk ke hutan sejauh mungkin dan mereka dilepaskan untuk cari makanan. Nah, terbukti dengan begitu bisa lahir 5 ekor ini, gitu. Nah, dari situ kita bisa paham bahwa sesungguhnya gajah itu harus masuk ke dalam hutan beneran, gitu. Yang vegetasinya masih bermacam-macam, yang tumbuhannya masih bermacam-macam, yang masih. Jadi mereka bisa memakan tumbuh-tumbuhan yang kita orang biasa nggak tahu, gitu. Gajah akan mencari sendiri, gitu. Ya. Di Tangkahan dulu saya ada pengalaman dulu di Tangkahan. Waktu itu saya harus syuting gajah tidur gitu. Jadi waktu di Tangkahan ada tempat yang di mana mereka ikat gajah untuk malam gitu, untuk tidur malam itu. Tapi waktu itu saya masuk ke dalamnya, itu lumpur dan kotoran gajah itu lebih dari 1,5 meter itu. Jadi waktu itu gajah diikat di tempat yang seperti itu. Jadi jangan heran itu ada virus gitu. Makanya waktu itu ada beberapa yang lahir terus sudah 3 tahun itu mati gitu. Sekarang mungkin sudah lebih sadar, mungkin gajah sering dibawa ke hutan, mungkin bisa lepas dari virus karena di hutan lebih bersih gitu. Ya betul, bagus. Memang. Itu salah satu proyek yang menurutku aku nggak tahu ya, aku minta pendapat kalian berdua ya. Gajah yang menjadi perwakilan konflik manusia dengan gajah itu gimana ya? Aku belum masuk ke dalam logikaku ya. Karena gimana Mas Bea? Jadi gini, gajah itu aslinya hidup di hutan. Hutan bener, yang vegetasinya macam-macam, tanamannya macam-macam. Nah, kemudian manusia meluaskan lahannya, betul, mengubahnya jadi kelapa sawit atau tanaman industri, misalnya kopi, membersihkan humus-humus, membersihkan yang kita anggap sebagai manusia itu adalah tanaman pengganggu. Karena kita nanam jagung di situ atau kopi. Nah, tanaman yang dihilangkan itu yang dibutuhkan oleh gajah. Betul. Gitu. Nah, dengan banyak orang masuk ke hutan, makin sedikit hutan asli yang dibutuhkan gajah, luasnya makin berkurang. Nah, gajah itu kan berjalan berkeliling berdasarkan kebiasaan mereka bertahun-tahun. Ya, jalur tuanya mereka. Iya, ketika mereka lewat tempat itu sekarang sudah jadi lahan kelapa sawit, ya mereka lewat aja. Mereka nggak berpikir bahwa itu merusak, tapi mereka cari tanaman yang dulu biasa mereka makan. Makin banyak tanaman kayak hutan diubah, ya gajah makin kesulitan memakan makanan yang mereka butuhkan, yang mereka cari itu. Betul. Iya, betul. Suka sawit itu. Mereka pohonnya tinggal didorong aja, makan ujungnya itu gajah suka banget. Dan aku punya satu proyek lagi di Papua, Cendrawasih. Aku akan kerjakan tahun depan. Dan semoga aku dapat sponsor seperti kali ini. Karena aku memang peduli dengan hewan-hewan dan tumbuhan di alam, gitu. Ya. Enggak
nggak kenceng tapi asal itu jalan pelan-pelan, aku yakin dengan cara yang smooth dan lebih populer itu bisa masuk ke dalam generasi sekarang gitu. Ya, betul. Oke. Perlu, bagus. Iya, itu perlu. Tadi maksud pertanyaanku, Mas Bea, adalah apakah melatih gajah untuk mengatasi konflik manusia dan gajah itu adalah sesuatu yang satu-satunya jalan? Itu sih sebenarnya pertanyaanku tadi. Enggak. Aku yakin itu bukan cara yang benar. Karena aku juga nggak masuk dalam logikaku gitu loh. Iya. Karena Ya, gajah tapi punya nalurinya sendiri. ya, tapi di antara solusi yang tidak bagus itu mungkin solusi yang Paling bagus. ya, masalahnya itu kan, karena susah memang. Iya. Konflik betul-betul. Iya, susah benar-benar. Binatang Tadi aku tuh sebenarnya pengen nanya sama Mas Alan tentang satu kasus, tapi kayaknya aku lupa kalau itu kasus itu belum tayang, jadi aku nggak jadi tanya. Ini Mas Alan, ini ada di dalam kolom chat, Mas Bea, Mas Alan ini ada pertanyaan. Halo Mas Alan, salam kenal. Ini dari siapa pertanyaannya ya tadi ya? Oh, dari Yanuar. Halo Mas Yanuar, Pak Yanuar. Kebetulan beberapa waktu lalu saya baru balik dari Sumatera dan sempat mampir ke salah satu tempat wisata untuk melihat satwa liar. Sedih memang pas saya ke sana karena banyak perilaku menyimpang satwa liar. Yang saya lihat adalah salah satunya orang utan makan sampah dan orang utan mengunjungi tempat penginapan untuk meminta makanan. Tapi pada saat saya tanya-tanya sama guide, adanya wisata wildlife watching ini dapat mengurangi jumlah pemburu karena mereka jadi guide wisata dan nggak melakukan pemburuan lagi. Yang ingin saya tanyakan, apakah sudah ada usaha edukasi ke guide atau stakeholder yang berkepentingan agar mereka bisa berperilaku yang benar, mungkin yang tepat ya, tidak mengganggu satwa liar? Oke, ini siapa yang mau jawab? Ini aku tahu nih pasti jawabannya berat ini. ya kita Ya, Mas Alan. kita lihat itu apa sebetulnya guide sebetulnya untuk mereka tadinya mereka nebang pohon atau apa terus jadi guide wisata, tapi sebetulnya apakah mereka betul-betul mencintai alam seperti kita ini nggak tentu itu, dan mereka cari duit itu kadang-kadang untuk memuaskan tamu-tamunya. Mereka berani pancing orang hutan dan makanan atau itu merusak seperti di Borok, di Bukit Lawang itu guide sebetulnya semua tahu, tapi kalau mereka bawa turis ke hutan, mereka selalu bawa pisang supaya binatang bisa dipancing, supaya tamu itu bisa foto-foto gitu. Jadi ya kalau dibilang daripada tebang pohon lebih bagus itu, ya mungkin, tapi juga saya kira tergantung dan disiplin. Kalau betul-betul mereka mengerti soal alam, soal kepentingan menjaga keseimbangan dan manusia, tapi mereka belum diedukasi, memang perlu. Dan itu sebetulnya kalau di Taman Nasional ada petugas, seharusnya fungsi mereka untuk mengatasi hal seperti itu. Tapi petugas ya hanya jual tiket doang, mereka nggak terlibat, mereka jarang masuk ke hutan juga, saya lihat itu. Apalagi di Gunung Loser gitu. Jadi ya susah. Jadi susah jawabnya. Hutan itu guide itu mereka melakukan apa yang mereka mau, kepentingan mereka sendiri gitu. Oke. Mas Bea mungkin mau menambahkan? Iya. Ya ini problem yang susah memang. Tapi orang hutan itu meniru perilaku manusia. Jadi kalau manusia datang melihat mereka, terus manusia misalnya kita makan mie, Indomie, kita buka bungkusnya, kita makan dalamnya. Terus bungkusnya kita buang. Mereka akan meniru juga. Ketika melihat bungkus itu diambil bungkusnya.
Mereka mau meniru kita makan mie, tapi mie-nya kan udah nggak ada, gitu. Jadi mereka ngorek-ngorek sampah itu. Karena mereka sudah dibiasakan dikasih makan. Kalau Betul. saya ingat tahun 75 sama masuk ke Bukit Lawang itu, susah lihat orang hutan. Itu mereka lihat kita malah lari. Kalau sekarang nyamperin kita kan, jadi ada perubahan besar itu karena pariwisatanya gitu. Jadi bukan salah orang hutan, memang salah kita. Nah, kalau guide yang baik akan melarang kita makan. Betul. Ketika kita ketemu orang hutan, melarang kita melakukan hal-hal yang nanti dia bisa tiru. Ya. Gitu. Betul. Nah, kebetulan guide yang aku bawa kemarin orangnya baik banget. Jadi dia ngasih briefingnya itu bagus. Salah satunya itu, jangan makan, jangan minum. Misalnya minum dari aqua atau dari botol kita, jangan makan makanan kecil, terus bungkusnya bisa ditandain sama orang hutan itu, nanti dia akan ngorek-ngorek sampah, nyari bungkus plastik untuk makan karena meniru melihat kita. Gitu. Mudah-mudahan makin lama makin guide-nya makin baik ya. Amin. Ya, mudah-mudahan. Tapi itu tidak hanya itu aja sebenarnya, karena dulu aku ingat banget ya ketika aku ingin berkunjung ke Samboja untuk penulisan, itu syaratnya ketat banget ya, karena tidak hanya bicara soal sampah teman-teman, tapi berbicara soal penyakit yang manusia bawa. Gitu. Itu dulu waktu mau ke Samboja aja aku harus tes harus ronsen, tes TBC lah apa segala macam ya. Pertama aku pikir kenapa harus lakukan itu? Karena mereka bilang salah satunya adalah Tanjung Puting yang dulu dibebaskan itu banyak sekali orang hutan yang mengidap penyakit manusia. Iya masalahnya. Iya, betul. Hepatitis banyak. Hepatitis, betul. Dan ini belum cerita soal, ini sebenarnya cerita ini sudah lama didengar dan sudah jadi, dulu aku dengarnya dari Mas Alan. Tapi kemudian aku pada saat perjalanan ke Kalimantan itu banyak sekali yang cerita tentang orang hutan yang dijadikan pelacur, ya kan, tentang mereka yang macam-macam lah gitu. Jadi ada penyimpangan pada manusia juga sih kalau menurut aku Mas Bea. Jadi ada penyimpangan juga sih gitu loh tentang bagaimana kita beradaptasi dengan alam gitu. Kenapa pandemi itu bisa jadi blessing in disguise, tidak untuk manusia tentunya, tapi untuk alam sendiri itu recovery-nya pada saat kita mengurung diri di rumah, pada saat manusia tidak membuat kebisingan di tempat lain, pada saat manusia tidak membuang sampah di tempat yang tidak seharusnya, itu alam mengembalikan gitu. Aku lihat laporannya di TV ada muncul pesut gitu kan, ada muncul burung-burung yang harusnya tidak nampak gitu. Jadi memang problemnya itu ada di kita gitu kan sebenarnya ini gitu loh. Dan ini balik ke pertanyaan kepada teman yang ada di tadi mana tuh ya aku lihat ya. Pertanyaan dari Akil Fadlullah bertanya, apakah fotografi bisa sangat efektif? Bisa, aku bantu jawab bisa. Karena apa? Karena aku tahu Mas Alan itu sudah menyumbangkan foto-fotonya ke LIPI ya, Mas Alan. Mungkin bisa cerita sedikit. Ya, sebetulnya waktu itu kan zaman slide saya punya mungkin 13 filing kabinet penuh dengan foto-foto. Waktu itu saya sudah nggak bisa rawat karena saya tidak dapat uang dari foto, jadi saya nggak bisa punya kamar yang ada AC dan apa. Daripada fotonya rusak, saya disumbangkan ke LIPI. Tapi sebetulnya saya sudah di-scan, yang foto yang penting tentang binatang saya sudah di-scan dulu. Cuman saya harap itu LIPI bisa digunakan juga daripada fotonya hancur. Mudah-mudahan ada yang bisa gunakan gitu. Nggak tahu sekarang mereka rawat atau tidak gitu. Padahal itu arsip loh ya. Iya, tapi sebetulnya saya sudah di-scan itu. Sebetulnya nggak 100% saya berikan semua hasil karyanya gitu, karena masih ada digitalnya gitu. Tapi dan harapan itu bisa dimanfaatkan gitu.
Oke, jadi kalau ditanya apakah fotografi bisa efektif, oh bisa sekali. Itu adalah jawabannya, itu bisa sekali. Karena memang untuk pengarsipan itu, untuk memilih, untuk kita mengumpulkan foto, seperti tadi ceritanya Mas Alan tentang kucing bakau tadi, walaupun pertama Mas Alan tidak mengetahui awalnya, tapi kemudian itu kan salah satu jadi bukti pengarsipan ya, bahwa pernah ada, dan Ya, penampakannya seperti ini, detailnya seperti ini. Jadi fotografinya itu kalau menurut aku udah beyond, udah bicara soal sains, bicara soal udah pengarsipan, udah nggak lagi bicara soal tropi yang seperti dibicarakan oleh Mas Alan gitu loh. Oh, ya, pokoknya hari ini pengen motret Tarsius gitu, harus pulang motret Tarsius, kebanggaannya berhenti sampai di situ. Tapi ini kebanggaannya kemudian bisa jadi berkembang dengan membicarakan hal-hal yang seharusnya dibicarakan, yaitu ya konservasi. terutama untuk memotivasi orang karena mereka lihat keindahan alam, mereka bisa hargai lebih baik karena mereka mengenal, mereka lihat foto. Tapi dari segi lain, kalau kita foto sesuatu yang sudah punah umpamanya, ya sedih sekali, tapi percuma juga gitu. Ada fotonya, tapi binatang sudah nggak ada gitu. Jadi apakah yang saya bilang itu fosil digital itu karena binatang sudah nggak ada, tapi fotonya masih ada gitu. Tapi yang saya harap itu dan fotografi dan tingkatkan kepedulian orang tentang alam karena mereka lihat fotonya bagus, mereka kagum sama alam, mungkin bisa membantu supaya lama-lama itu orang lebih sadar gitu dan tidak merusak seperti sekarang. Oke, oke, oke. Em, Bang Arbain, wah gabut ini. Bang Arbain, jangan-jangan sudah cuci kaki bobo nih. Belum. Ayo Kemarin dong. Bang Arbain bilang, paling pokoknya ngomong yang aneh-aneh juga nggak apa-apa gitu. Jadi Yang aneh-aneh coba apa? Coba ditanyakan Pak Pemret. Yang aneh itu seperti apa? ya kalau menurut saya nggak aneh-aneh, tapi kan mungkin yang dengar itu pikir itu aneh-aneh, nggak tahu. Itu ada pertanyaan bagus tuh. Oh, yang dari plus fotografer ini ya. Mas Alen, Bang Bea, di tempat saya, Hutan Daru Pono Kaliwungu Kendal, ini kampungnya Mas Andi nih. Ada monyet yang mengemis berharap ada orang lewat memberi makanan. Saya sebagai orang awam melihat itu salahkah atau kurang tepatkah memberi makanan kepada mereka? Terima kasih. Nggak perlu sebetulnya. Ya kalau sudah ngemis ya berarti di hutan sudah nggak ada makanan untuk dia kan. Itu susah. Ya memang sering di pinggir jalan karena hutannya sudah tidak utuh dan mereka cari makan susah, ya mereka tinggal ngemis di pinggir jalan. Itu sedih, itu satu tanda keseimbangannya sudah nggak ada gitu. Bukannya lucu-lucu. Seperti di rumah saya sebetulnya jarang kasih makan. Kadang-kadang kasih makan kalau karena mereka di situ aja, karena tidak ada hutan sama sekali gitu. Tapi ya sebetulnya kalau di pinggir jalan sebetulnya makan. Bang Arbain, mau tanya apa yang aneh-aneh itu? Aneh-aneh. Iya nih, dia bilang Off katanya the suruh record. nanya aneh-aneh, tapi dia nggak mau nanya. Dia yang bilang. Off the record, off the record. Gang Doli orang hutan dijadikan PSK. Oh, ini yang di Kalimantan. Buat pekerja-pekerja yang sawit itu. Kalau di Gang Doli aku nggak tahu deh. Tahu aku sih di Kalimantan ya. Ada nggak penulisan tentang itu, Mas Bea? Kasus-kasus penyimpangan pada manusia terhadap alam gitu yang mendalam sekali investigasinya. Kasus-kasus. Wah, kalau yang mendalam investigasinya sih soal hutan mestinya Bapak Alen Kompos tahu tuh. Kalau aku kan nggak
Enggak Maksudnya spesial. dalam medianya Oh, Mas Bea. ya itu yang dijadikan peminta-minta sama dijadikan PSK itu orang hutan. Ya itu ini banget sih. Tapi benar kata Bang Alain tadi, kalau kera udah turun, misalnya di situ ada hutan, kera udah turun pinggir jalan minta makanan, artinya makanan udah susah mereka dapatkan di hutan itu yang biasanya mereka dapat. Gitu. Ya itu tanda apa? Tanda bahwa hutannya makin hilang, keanekaragam hayatinya makin jelek gitu. Ya. Buah-buah yang biasanya ada jadi nggak ada. Ya, karena wilayahnya walaupun satu rombongan makaka umpamanya mereka punya wilayahnya cukup luas gitu. Ya. Jadi mereka cari dari pohon ke pohon tapi berapa kilometer itu jauh dari jalan seharusnya gitu. Tapi karena hutannya sudah sedikit ya mereka terpaksa minta makanan dari manusia gitu. Soal konservasi itu yang mengkhawatirkan itu sekarang sebetulnya Papua kalau buat aku. Ya. Papua itu sangat mengkhawatirkan sekali. Apalagi ada jalan. Jadi waktu saya terakhir saya ke Papua itu jalan Trans Papua itu di pinggir ada beberapa tempat yang mereka jual ini daging dari hutan itu. Jadi ada kanguru, ada kuskus, ada babi hutan introduce yang bukan binatang asli sana. Tapi kuskus itu digantung-gantung untuk orang beli daging itu karena ada lebih banyak untuk mereka lebih banyak gampang untuk jual karena ada Trans Papua. Tapi itu jelas itu merusak juga gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Hargun. Nah, pertanyaannya NGO yang tadi Mas Bea bilang masyarakat sekitar hutan dilatih agar tidak mengeksploitasi hutan, apakah juga diberikan edukasi agar masyarakat sekitar turut menjaga hutan? Macam komunitas cinta alam dan edukasi tokoh masyarakat serta sedikit memaksa Pemda untuk diawasin eksploitasi korporasi. Oke, ini aku agak bingung pertanyaan, tapi aku coba untuk merangkum. Apakah ada edukasi? Sebenarnya kalau bicara tentang edukasi, menurut aku agak kurang ya, sebab kalau memang edukasi itu ada, itu harusnya sejak kecil dan banyak sekali kekeliruan pada anak-anak kita tentang satwa liar gitu ya, tentang orang tua mendidik anak-anak dengan salah satu contohnya, nanti tolong dikoreksi Mas Bea, aku hanya mengambil contoh secara umum adalah orang tua kita itu membelikan anak-anak itu seperti burung untuk mainan gitu ya, kelomang untuk dijadikan kereta-kereta, hal-hal yang sebenarnya untuk membicarakan bahwa nyawa hewan itu bisa digantikan kalau mati nanti beli lagi gitu. Itu salah satu bentuk edukasi yang menurut aku menunjukkan kegagalan gitu. Benar nggak Mas Bea, Mas Alan? Ya, sebetulnya edukasi dari orang tuanya kan, sebetulnya. Ya, betul, dari kecil ya. Ya, bukannya edukasi yang non formal gitu karena tapi masalahnya itu orang dewasa pun itu walaupun mereka tahu soal masalah mereka sering lihat masalah lingkungan, masalah binatang yang makin jarang, tapi perilakunya tetap sama gitu. Jadi bukannya perlu edukasi, mereka sudah tahu. Kalau edukasi kita belajar sesuatu yang kita belum tahu, tapi karena mereka sudah tahu, tapi tidak peduli gitu, tidak mau merubah kebiasaan mereka. Itu masalahnya bukan karena kurang edukasi, tapi sikapnya itu yang jelek. Gitu. Susah. Jadi sama dengan yang pelihara burung langka segala kan, mereka walaupun bilang bisa dikembangkan di ini, nggak mungkin, mereka tetap aja ambil dari alam itu. Jadi mereka tahu soal masalah lingkungan, tapi kan mereka punya satu hobi pelihara burung di kandang, ya tetap aja gitu. Jadi bukan masalah edukasi, masalah sikap gitu.
Mas Tidak Bea mungkin peduli. mau Iya, menambahkan? aku mau jawab pertanyaan itu tadi. Apakah juga diberikan edukasi agar masyarakat sekitar turut menjaga hutan? Setauku dalam perjalanan itu dari Aceh sampai Papua itu di setiap hutan yang aku datangi, iya, kelompok-kelompok masyarakat itu diedukasi untuk tidak lagi merambah hutan. Kenapa? Kalau mereka merambah hutan itu rusak, maka nggak ada lagi. Contohnya ini, kopi. Mereka mengembangkan kopi luwak, tapi bukan luwak yang dipelihara, gitu. Kopinya ada di halaman, terus kamu jangan masuk hutan. Supaya luwak itu tetap hidup di hutan, nanti datang ke tempatmu, minum kopi, makan kopi, lainnya kamu ambil. Kalau kamu masuk ke hutan, luwak itu makin jauh masuk ke hutan, mereka nggak akan makan kopimu, gitu. Jadi edukasi itu ada, misalnya soal lebah juga gitu. Mereka dibiayai untuk mengembangkan sektor ekonomi dengan tujuan mereka nggak masuk ke hutan lagi. Sekaligus dikasih edukasi bahwa dengan usaha yang mereka lakukan itu otomatis mereka harus menjaga hutan supaya keberlangsungan ekonomi mereka tetap jalan, gitu. Memang skalanya nggak besar, itu cuma sekitar satu kelompok itu 3 desa, 4 desa, tapi buat aku itu sebuah pekerjaan yang nyata kalau buatku dibanding seperti apa yang dilakukan Greenpeace, gitu. Ada perubahan tapi ya memang skalanya kecil, gitu. Dan aku secara personal karena aku banyak melihat masalah alam, aku lebih setuju apa yang dilakukan NGO ini. Namanya Indonesia Dagang Hijau kalau nggak salah nama LSM, gitu. Buat aku yang banyak melihat alam, perubahan kecil nyata ini jauh lebih penting daripada hanya yang keluar-keluar, gitu. Setidaknya ada usaha lah ya. Betul. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan, tapi aku rasa kayaknya Mas Alam sama Mas Bea kayaknya nggak update deh soal ini, tentang ada YouTuber yang namanya Alsyad Ahmad. Dia ini kayak semacam ya, yang dia punya harimau dan segala macam. Tapi memang kalau berbicara soal diizinkan oleh negara, karena sebenarnya makhluk-makhluk, kita harus lihat konteks ya. Semua yang ada di rumahnya si Alsyad itu kan bukan milik Indonesia. Ada beberapa yang kalau nggak salah di Indonesia, tapi itu kan kayak harimaunya harimau Bengal dan segala macam. Sementara di luar negeri itu juga ada larangan tentang can hunting. Can hunting itu di mana singa diberanakin banyak-banyak, terus dilepas dalam satu area yang tidak terlalu luas, kemudian pemburu-pemburu dari seluruh dunia datang ke sana untuk membayar, kemudian berburu singa, ditembak, kemudian dia berfoto, gitu kan. Kalau mau berbicara soal tentang seseorang kaya yang ingin merawat dengan baik, walaupun itu di luar hutan, ya sebenarnya yang namanya binatang harusnya ada di hutan. Tapi kalau kita bandingin kasus lain gitu, ada can hunting, ada segala macam. Jadi jawabannya ini nggak bisa blok hitam putih gitu. Kalau seandainya maunya aku sama Mas Alan mungkin sama, maunya ya binatang di hutan gitu kan. Mas Alan? Iya. Kalau buat aku sih binatang harus di hutan. Binatang itu punya perasaan, punya kebutuhan yang kita nggak tahu. Ya. Dan mereka harusnya hidup di hutan. Kalau mereka dikembang biakan di rumah, iya mungkin mereka akan berkembang biak, tapi hati mereka kita nggak tahu apakah mereka senang apa sedih, gitu. Sementara dia punya hati juga. Binatang, tumbuhan, manusia itu pada dasarnya sama, punya perasaan, gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan Alsyad Ahmad yang memelihara hewan liar di luar hutan, ya kalau aku sangat gak setuju, gitu. Karena tempat mereka ya adanya di hutan sebetulnya. Mau gitu. Sebagaimanapun bagusnya makanan yang diberikan. Iya, betul. Itu Mas Alan, ada YouTuber kaya di Bandung yang memelihara harimau Bengal.
dan dia mendapatkan izin gitu. Tapi binatang-binatangnya semua dari bukan yang dari Indonesia. Kok masalah ke-mute sih? Masalah masih ke-mute. Bisa dengar ya? Ya, sekarang Efek bisa dengar. samping adalah karena dia orang kaya jadi contoh kan, jadi semacam status simbol karena dia punya pelihara binatang kayak harimau atau apa. Jadi bisa jadi contoh yang buruk untuk ke orang lain gitu, daripada dia terjun dalam bidang konservasi yang sebenarnya gitu. Kalau dia cinta binatang benar-benar, itu dia tidak pelihara binatang seperti itu. Iya, betul. Sama yang kemarin kita bicarakan ya masalahnya, ada salah satu orang kaya Indonesia, dia kemudian membeli perizinan satu bukit ya masalah, kita nggak usah sebut namanya kali ya. Itu dia merescue harimau aja atau gajah juga ya, dia juga dua-duanya kali ya. Dia merescue harimau, yang setahu aku harimau ya. Dia merescue harimau, kemudian dia dia lepas ke hutan itu, satu bukit besar hutan itu sekian ratus hektar, dijaga itu sama dia mempekerjakan dulu pemburu liar dia pekerjakan, kemudian sekarang desa. Tapi sebetulnya kalau yang ini sebetulnya bagus karena binatangnya kalau ini dikasih bagus tempat luas gitu dan loh. tempatnya lebih terjaga daripada betul. Karena lebih terjaga daripada hutan konservasi yang dijaga sama Kok hilang? Wah, kawasan Bogor mulai terganggu. Ya, masalah tadi keputus. Mungkin ada petir-petir penyambar. Disensor tadi kayaknya. Disensor kali. Disensor kali di scrub. Jadi aku cuma ingin menambahkan, masalah lagi kepotong tadi. Maksudnya adalah aku masalah tuh mungkin satu suara itu adalah kalau memang dia sekaya itu, ini ada orang kaya juga yang sama, tapi dia merehabilitasi harimau di satu kawasan dan mempekerjakan pemburu liar untuk dijadikan penjaga hutannya malahan. Hutannya. Dan aku pernah bilang ke masalah ini kalau sampai itu contoh yang bagus. Ini dan untuk masuk ke hutannya itu butuh izin yang rumit banget gitu loh, karena memang tidak sembarangan dia memberi izin, malah kalau aku pikir ya kalau punya uang ya harusnya larinya ke situ gitu kan, ke seperti yang ke sana tetap harus, kalau mau ke sana karena ada binatang langka yang punya negara gitu, jadi kita ke sana tetap aja harus ada surat simaksi gitu, padahal itu bukan kawasan yang punya kehutanan, tapi tetap aja aja harus ada surat-surat. Kalau aku bilang sama Mas Alan, aku bilang nanti kalau Sumatera udah kehilangan harimau cuma miliknya si bapak orang kaya ini aja, tuh tinggal harimaunya di situ. Ya, padahal itu sebetulnya bisa. Negara kan, Indonesia kan bukan negara miskin. Sebetulnya kalau mereka kalau mau bisa bikin kawasan yang betul-betul 100% supaya binatang langka seperti harimau atau badak supaya bisa berkembang kan. Bukan tidak mampu untuk bikin sirkuit di Lombok itu lebih mahal daripada itu. Ya kan? Apa gunanya? Padahal itu menjaga. Ya, betul. Itu putus. Oke. Iya. Tadi putus. Jadi kita perlu bantuan dari negara lain. Sebetulnya negara cukup kaya untuk melestarikan binatangnya, tapi tidak dilakukan. Malah bikin yang aneh-aneh seperti sirkuit atau apa gitu. Apa gunanya itu? Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Aku juga mau ikut jawab karena kebun binatang, apakah ini katakan suatu kesalahan? Konsep kebun binatang sendiri itu, makanya aku bilang jawabannya itu nggak bisa
plek-plek saklek gitu loh, harus banyak pertimbangan juga untuk menjawab idealnya begini. Tapi ketika tidak ideal, ada seperti kebun binatang dan lain-lain, tentunya kita harus tahu bahwa ini aku hanya mengquote ini ya, Kevin Richardson. Kevin Richardson itu salah satu yang memiliki yayasan Lion Whisperer di Afrika sana. Dia bilang ketika memang kita terpaksa harus menyimpan mereka di dalam satu ruangan tertutup, bukan di alam terbuka, kita harus memenuhi apa sih dalam bahasa Indonesia, kita harus memenuhi setidaknya haknya dia lah yang sebaik-baiknya gitu ya. Nah, pertanyaannya kepada kebun binatang, pertanyaannya kan kebun binatang nih. Sekarang kebun binatang yang mana? Ketika kita tanya apakah dia sudah memenuhi haknya apa enggak? Misalkan saja monyet, apakah monyet harus makan pisang terus-menerus? Kan tidak gitu, karena monyet tidak makan pisang gitu kan. Itu salah satu yang bisa menjadi apakah kebun binatang di Surabaya yang akhirnya kemarin pada ribut tidak bisa ngasih makan gitu. Jadi ada haknya yang harus dipenuhi ketika kita mengurung atas nama apapun itu. Nah, pertanyaannya, hak itu bisa dipenuhi apa tidak gitu. Itu kalau dari aku pribadi. Mungkin dari kedua bapak-bapak ini ada tambahan, itu mungkin jadi pertanyaan terakhir. Silakan Mas Alan. Pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya adalah apakah kebun binatang bisa dikatakan salah satu kesalahan? Tadi Sasa jawab menurut sebetulnya pendapatku. Ya, ada beberapa contoh seperti jalak Bali umpamanya dikembangkan, tadinya di alam sudah hampir punah, tapi dikembangkan di kebun binatang atau di tempat penangkaran dan bisa berkembang lagi gitu. Ada beberapa contoh binatang yang sudah jarang bisa diselamatkan di kebun binatang gitu. Bisa sebetulnya. Tapi ya kebun binatang harus betul-betul melakukan itu bukan untuk cari pengunjung, tapi betul-betul untuk melestarikan binatang langka gitu. Kalau memang tujuannya murni betul, saya setuju. Ya, itu aku setuju, sepakat. Jadi kita nggak bisa hitam putih ya bilang katanya ini salah itu tidak gitu kan ya. Tidak, ada pertimbangan-pertimbangan. Ya, betul. Ya. Mas Bea mungkin untuk menambahkan pertanyaan terakhir ini. Iya, pertanyaan yang susah sih. Gitu. Kalau aku sih aku balikin ke diri sendiri. Kalau kamu punya binatang misalnya, apakah dia sudah biasa dipelihara? Binatang itu ada dua macam. Binatang yang sudah lazim menjadi piaraan dan enggak gitu. Kalau kamu punya harimau misalnya, kamu bisa membuat hutan sebesar apa untuk dia merasa bahagia, karena buat aku hewan itu seperti manusia, punya perasaan gitu. Ada binatang yang secara alami atau secara sudah ratusan tahun dikembangkan menjadi binatang piaraan seperti kucing dan anjing. Kalau mau pelihara itu gitu. Kalau piara hewan seperti orang hutan atau kamu seperti memenjarakan diri kamu sendiri di sebuah tempat yang kamu nggak suka gitu. Kamu mau nggak diperlakukan seperti itu? Itu aja, balikin ke diri sendiri. Ya betul. Gitu. Kita terkurung oleh COVID 2 tahun aja, setahun di rumah kita udah gelisah pengen pergi. Gitu. Ada yang stres, ada yang depresi. Iya. Bayangkan hewan yang dikurung bertahun-tahun gitu, yang biasa mereka secara genetik itu ada di alam, terus harus dikurung. Gitu. Bagaimana rasanya? Ya kayak kita kemarin. Gitu. Ya, betul. Bang Arbain katanya ada yang mau diomongin tadi kayaknya udah menghilang lagi. Dan Kari moderatornya Bang Arbain aja ya, Kak. Aku diserahin jadi moderator, dia jalan-jalan nih. Aduh, Bude, temennya tuh Bude kasih tahu. Suara, Pak. Aku lagi makan, sorry. Ya udah, tanya aja cepetan. Udah pertanyaan terakhir nih. Enggak, aku mau cerita.
10 tahun yang lalu aku wawancara sama Pak Pak Syah sama lo di Medan. Dia cerita tentang berburu. Saya bilang, Bapak tidak sayang hewan. Jadi dia cerita di Amerika itu ada satu komunitas rusa. Semua betinanya dikuasai oleh seekor jantan yang sudah mandul. Sehingga yang muda-muda nggak bisa menghamili rusa-rusa itu, sehingga mandek pertumbuhannya. Seorang ahli rusa datang bilang, begitu senior itu ditembak buat ajang berburu. Harus dibunuh karena memang itu membunuh dengan alasan yang tepat ya. Kira-kira gitulah. Pak Rahmat Syah aku tidak. Oke. Udah, Bang? Udah. Nah, oke. Ya sudah, ini sudah pukul 9. Terima kasih loh teman-teman, dari tadi stabil loh 100, paling tadi turun dikit, tapi ini terus-terusan stabil. Mas Alan, ternyata topik kita itu menarik buat orang sebenarnya. Cuman ya memang harus sering-sering teman-teman di dunia fotografi ini sudah harus melirik untuk bagaimana menyampaikan pesan-pesan yang malam ini berusaha disampaikan oleh Mas Alan dan Mas Bea. Jadi siapapun lah gitu ya. Sekarang kan sebenarnya Indonesia itu kan sudah termasuk global ya. Artinya apa? Hewan yang punah di Indonesia pun itu seperti lingkaran rantai kehidupan. Bahkan yang lain-lain mungkin akan terbawa gitu ya untuk itu, karena memang semua satu sama lain itu saling berhubungan. Paling itu aja kalau dari aku sendiri. Terima kasih Mas Alan. Mungkin pembicaraan kita lebih panjang lagi harusnya bisa, tapi semoga malam ini bisa memicu teman-teman untuk terinspirasi melangkah lebih maju lagi. Jadi tidak sekedar foto estetik dan cantik, tapi juga mulai menyampaikan pesan-pesan. Mungkin pesan-pesan kita tidak perlu harus memaksa, dengan perlahan, tapi mulai memperlihatkan dari hasil karya kita dan kemudian bercerita sedikit tentang realita yang ada di tempat kita memotret. Dan juga satu lagi juga tadi pesan yang juga disampaikan oleh Mas Bea dan Mas Alan adalah menjadilah fotografer yang bijak, bertanggung jawab, tidak mengubah aturan alam. Jadi ketika kita masuk ke hutan, kita yang mengikuti aturan alam, bukan alam yang dipaksakan untuk mengikuti aturan kita karena kita mungkin takut memotret malam atau itu jam tidur kita gitu kan. Jadi kita mulai harus melihat bagaimana alam itu bekerja gitu. Karena ketika kita mengubah semuanya, tentu akan ada perubahan besar yang akan berpengaruh kepada manusia juga. Begitu. Terima kasih Mas Alan, terima kasih Mas Bea. Dari aku paling cukup sekian. Bang Arbain, selamat makan. Bang Arbain, selamat makan. Paling dari aku cukup sekian. Mungkin kalau untuk memilih pertanyaan yang terbaik, Kak Andi aja kali ya, Kak Andi. Oke ya. Tadi yang aku baca, yang sudah aku baca tadi bisa dipilih salah tiganya. Dari narasumber mungkin kata penutup Kak atau? Oke. Mas Alan, silakan untuk memberikan kata penutup. Tadi moderatornya udah nutup duluan lagi. Mas Alan, silakan. Ya, sebetulnya fotografi adalah kasih lihat keindahan supaya kita lebih mencintai gitu. Jadi saya kira ini tujuan fotografi ini. Jadi supaya orang bisa menikmati gambar yang bagus, supaya mereka bisa lebih menghargai alam. Menurut saya. Jadi fungsi fotografi memang penting. Oke. Mas Bea mungkin ya. Ya Mas Bea, silakan. Iya, aku sih cuman pingin, misalnya kita punya 100 peserta, coba dilihat di rumah udah punya pohon belum ya gitu. Kalau belum tanam, kalau udah ya alhamdulillah saya ikut senang. Karena ini dengan menanam pohon paling enggak kita memberi tempat buat burung untuk hinggap dan berteduh. Gitu. Itu dari hal yang paling kecil. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang belum punya pohon, ya tanamlah segera. Karena di sekitar rumah di mana kita hidup itu banyak makhluk lain yang juga hidup. Itu aja. Terima kasih Mas Bea. Paling dari aku cukup sekian ya. Ini nemplok aja dia ini.
Saya Ada dari aku Bang cukup sekian. Arfain. Ya, siap. Ya. Ya, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Saya lihat stabil 100-an tadi ya. Terus ternyata topik ini cukup menarik walaupun berat sekali ya. Saya juga tadi takut arahnya adalah ngomongin ini gitu, gini caranya, itu gitu caranya. Ternyata tidak, justru diskusi kita berkembang dengan berat ya dan dalam ya. Materinya jauh lebih serius daripada yang kita bayangkan. Terima kasih atas teman-teman semua dan kita mungkin akan topik-topik berikutnya kami usahakan semuanya bisa memberikan kontribusi pada dunia fotografi dan dunia lain yang lebih luas. Itu aja. Oke. Terima kasih teman-teman. Teman-teman yang masih hadir di sini tadi kita mengumumkan ada giveaway dari Budishop ya, ada 3 giveaway dari Budishop. Ini saya pilih dari beberapa pertanyaan yang terbaik dari yang terbaik tadi. Nanti teman-teman bisa yang terpilih bisa nanti konfirmasi ke Instagramnya Majalah Mata ya, dengan di DM ya. Jadi nomor dia yang untuk tas Loe Pro adalah Agil Fadullah 1, dan yang untuk tas adalah Mbak Widya Pinesti ya. Oke, nanti bisa konfirmasi ke Majalah Mata Instagramnya, dan yang mendapatkan Sincolab S6 adalah Januar. Oke. Giveaway dipersembahkan oleh Budishop ya. Dan mudah-mudahan di sini ada COVID yang menonton. Terima kasih sekali untuk giveaway-nya. Dan teman-teman, terima kasih sekali. Pembahasan malam ini menarik sekali. Berbicara tentang fotografi alam liar dan konservasi. Saya tadi mencatat sedikit bahwasanya pelaksanaan ekowisata yang tidak baik itu tidak selaras dengan konservasi yang untuk alam liar ya. Untuk jadi ekowisata bisa tidak selaras dengan konservasi apabila dilakukan dengan tidak benar. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.